Bahkan sebutnya falau taba'a imamahu bila niyatin fi ruknin wa tala intizaruhu batalat salatuhu. Maka kalau ia mengikut imamnya dengan tanpa niat menjadi makmum dalam rukunnya itu dan panjang penantiannya, batalat salatuhu, batal salatnya. Misalnya dia berniat makmum, lagu milu dah sudah gerakan-gerakan imam, ini batal sembahyangnya. Ya? Nah, kalau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-mukarramun, bapak-bapak pemuka agama, bapak-bapak para asatidz, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali dengan izin Allah Subhanahu wa taala kajian agama di masjid kita yang mulia ini dapat berlangsung. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan terus memperbanyak membaca sholawat kepada beliau, kita semua termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Setelah itu kita juga akan membaca sayyidul istighfar dengan harapan mudah-mudahan segala dosa yang pernah kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca sholawat sebanyak 10 kali jamaah sekalian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu.
a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alhamdulillah. Bismillah. Jamaah sekalian, sebelum kita lanjut kajian mengenai sholat berjamaah, seperti biasa yang ingin menyampaikan sedikit tausiah untuk menjadi bahan renungan kita bersama, untuk mengingatkan diri tiang pribadi dan juga jamaah sekalian. Mudah-mudahan nanti bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah sekalian, mungkin kita berada di malam ke-18 dari bulan Muharram 1445 Hijriah. Jadi sudah lebih dari setengah bulan kita memasuki tahun baru. Jadi dengan datangnya tahun baru berarti umur kita berkurang dan tentu kesempatan untuk menambah amal kebaikan pun semakin berkurang. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan sisa hidup ini dengan sebaik-baiknya untuk terus meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai tahun 1445 ini sama dengan tahun 1444, apalagi lebih buruk. Jadi usahakan agar tahun ini menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya. Karena dalam salah satu hadis riwayat Imam Ahmad disebutkan bahwa man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Barang siapa yang harinya ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia orang yang beruntung. Nah, jadi ada bagusan kehidupan si mungkin terutama sekali terkait dengan amal ibadah kita lebih baik dari tahun kemarin, maka kita dikatakan orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa mal'un fahuwa maghbun, kata Nabi. Barang siapa yang harinya ini sama dengan hari kemarin, misalnya tahun 1444 kemarin dia narak perubahan teh, memasuki 1445 masih doang tetap seperti biasa, tidak ada peningkatan dalam hal ibadah, bahwa maghbun, kata Nabi, itu orang yang rugi, nepatuh doang, nepada doang, rugi si neparanita, okay? Apalagi lebih buruk. Sehingga dalam akhir hadis niki disebutkan man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Barang siapa yang harinya ini lebih buruk dari hari kemarin, maka dia orang yang tercela, orang yang dilaknat. Naudzubillah summa naudzubillah. Orang yang betul-betul rugi. Jadi rugi sineparan kita jamaah sekalian. Dan tahun 1404 kemarin kita sudah rajin beribadah, rajin bersedekah dan sebagainya, tapi masuki tahun 1445 semua berubah menjadi tidak baik, maka kita termasuk orang yang mal'un, orang yang dilaknat, dalam arti orang yang tercela. Nah, oleh karena itu mari kita isi tahun 1445 Hijriah dengan terus meningkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang mungkin selama ini masih belum bisa melaksanakan sholat dengan cara berjamaah, ngiring kita sholat dengan berjamaah, karena keutamaannya sudah terlalu sering yang sampaikan, gitu. Nah, jadi sayang sekali kalau kita melewatkan apa yang sudah dijanjikan oleh baginda Nabi SAW. Kalau kita tidak mampu yang 5 waktu, ya usahakanlah paling tidak 2 waktu, misalnya maghrib isya, dan kalau bisa alangkah baiknya subuh. Kenapa? Karena sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat subuh dan sholat isya. Kalau pelunggu sudah berhasil menjaga sholat isya dan sholat subuh, maka insya Allah itu pertanda keimanan sudah ada dalam diri kita. Lebih-lebih apabila dilaksanakan dengan cara berjamaah. Sebaliknya kalau sholat subuh masih bermasalah, naudzubillah summa naudzubillah, ingat satu-satunya sholat yang disaksikan oleh para malaikat adalah sholat subuh. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya sholat fajar atau sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Bahkan bagi pelungguh yang mampu, walaupun pelungguh tidak sempat umrah ke tanah suci, tidak sempat melaksanakan ibadah haji, tetapi ternyata mendapatkan pahala ibadah haji dan umrah. Caranya bagaimana?
datang ke masjid, sholat subuh berjamaah, lalu berzikir. Setelah itu tunggu matahari terbit, 15 menit setelah terbit matahari menunggu sholat 2 rakaat yang dikatakan dengan sholat isra, maka itu pahalanya sama dengan pahala haji dan umrah. Taman kata Nabi 3 kali beliau mengatakan itu. Dalam arti sempurna pahala hajinya itu. Dalam arti sempurna pahalanya itu seperti pahala haji. Cuman pahalanya si marah haji ini dan berhaji ini tetap doang kewajiban itu sebelum berhaji bagi yang mampu. Jadi luar biasa penawaran dari Rasulullah SAW. Tinggal kita jamaah sekalian. Kalau kita memang cinta kepada Nabi, tidak cukup hanya dengan mengatakan saya cinta kepada Rasulullah. Tidak cukup hanya kita membela beliau ketika dinistakan. Tidak cukup kita hanya dengan memperbanyak membaca sholawat. Tetapi yang lebih dari itu kita berusaha untuk melaksanakan sunnah-sunnah beliau. Dan di antara sunnah yang sangat dianjurkan beliau adalah melakukan sholat dengan cara berjamaah yang insya Allah sebentar lagi kita akan bahas. Ya? Nah, begitu juga mungkin bagi kita yang merasa memiliki kemampuan tetapi masih malas bersedekah, maka mari di tahun 1445 ini kita berubah. Intinya berubah dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang baik menjadi lebih baik lagi. Yang terpenting jamaah sekalian, mari lakukan kebaikan. Jangan pernah peduli apakah orang lain tahu kita melakukan kebaikan atau tidak. Yang jelas, setiap kebaikan yang kita lakukan sekecil apapun, pasti kita akan mendapatkan hasilnya kelak. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan amal kebaikan walau sebesar biji zarah. Ini ungkapan dari sedikitnya amal kebaikan, tetapi dilakukan dengan semata-mata karena Allah, maka pasti akan dilihat hasilnya. Sebaliknya, barang siapa yang melakukan keburukan walau sebesar biji zarah, maka dia akan merasakan akibatnya apabila ia tidak segera bertobat. Ya? Nah, terlebih lagi jamaah sekalian, apabila kita merasa pernah melakukan perbuatan maksiat, maka segera bertobat. Tidak ada kata menunda yang namanya tobat ini. Ya? Makanya kalau ada keinginan untuk berbuat maksiat, paling tidak ada beberapa hal yang harus kita ingat. Insya Allah kalau kita ingat ini, maka kita akan berpikir 1000 kali untuk melakukan perbuatan maksiat. Yang pertama, kita tinggal di bumi Allah. Maka kalau kita sadari itu, tentu alangkah tidak etisnya, alangkah tidak baiknya kalau kita bermaksiat sementara kita diberikan numpang tanpa bayar oleh Allah Subhanahu wa taala di sini. Yang kita makan itu adalah rezeki dari Allah. Kalau kita memang mengingat itu semua, maka tentu malu kita untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi yang harus kita ingat bahwa dimanapun kita berbuat maksiat, Allah pasti tahu. Walaupun dalam pandangan kita mungkin orang lain tidak tahu, tapi Allah pasti mengetahuinya. Ya? Kalau kita ingat seperti ini, insya Allah takut kita gawe maksiat. Apalagi kalau kita mengingat bahwa yang namanya kematian itu dia bisa datang kapan saja dan tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Makanya kalau ada keinginan untuk berbuat maksiat, ingat mati. Nah, jangan-jangan kalau saya teruskan maksiat saya, mungkin saat ini ajal datang menjemput saya. Takut itu, dia tebani insyaallah, ya, untuk melakukan perbuatan maksiat. Nah, jadi sekali lagi jamaah sekalian, mari kita lakukan kebaikan-kebaikan di tahun 1445 Hijriah niki. Jangan peduli apakah kebaikan itu diketahui atau tidak oleh orang lain. Yang pasti semua kebaikan yang kita lakukan, walaupun orang lain tidak mengetahuinya, tapi pada akhirnya nanti Allah akan memberitahukan kepada orang lain dengan kebaikan kita. Ada kisah jamaah sekalian, 2 orang pedagang, yang satu berjualan sayur, yang satu lagi berjualan daging. Mereka ini berdagang berdekatan, hampir tidak ada jaraknya. Cuman ada perbedaan di antara 2 pedagang ini. Kalau masalah pembeli sama-sama ramai, tapi perbedaan yang sangat mencolok adalah si tukang atau si pedagang daging niki setiap hari selalu membagikan potongan daging kepada orang-orang di sekitarnya. Apalagi kalau dia mengetahui orang yang tidak mampu, tetap niki bagian potongan-potongan daging niki, ya, tiba dengan secara sekitarnya atau ketika dia melihat orang yang tidak mampu membeli daging.
Sementara pedagang buah niki walaupun begitu ramai pembeli, namun tidak satu buah pun dibagikan kepada orang lain. Ini berlangsung beberapa tahun niki. Nah, namun ketika pedagang buah ini meninggal dunia, apa yang terjadi? Ternyata pedagang daging itu tidak lagi membagikan daging-daging seperti biasa. Engkah ya, jerak ya pembagian daging-daging seperti biasa yang dilakukannya. Untuk beberapa hari tidak ada orang yang bertanya, tetapi setelah 3 hari berikutnya ada orang yang penasaran. Jadi berketuan lah ya, ketuannya pedagang daging niki. Yuk makat de engkah, makat de jerak bagian daging. Padahal biasa kan tetap de bagian daging, terutama dengan si dek narak. Nabi jawaban tukang daging niki atau pedagang daging niki, sebenarnya daging-daging si bagian tiang niki dibeli oleh pedagang buah itu, tetapi dia tidak ingin kebaikannya diketahui oleh orang lain. Masya Allah. Nah, ini ruangnya jamaah sekalian ya. Walaupun kebaikan kita itu kita sembunyikan, tapi pada akhirnya akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, jadi terus kita melakukan kebaikan. Dan tidak peduli jamaah sekalian apakah kebaikan itu diketahui oleh orang lain atau tidak. Yang pasti tujuan kita semata-mata hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ridho Allah itu adalah surga. Dan selanjutnya di tahun 1445 Hijriah niki, mari kita buang jauh-jauh, terutama sekali yang namanya sifat dengki, sifat iri. Karena ternyata selain bisa menghapuskan kebaikan yang kita lakukan, sifat iri niki juga bisa mengurangi kebahagiaan kita. Tiang yang pelungguh perumpamaan, ya. Nah, misalnya secara tiba-tiba tiang memberikan uang 100.000 kepada niki bapak lejunu niki, pelungguh pasti senang ya, karena secara tiba-tiba sesuatu yang mungkin tidak pernah terpikir ya, mungkin dia berpikir le balik yang kepeng 100.000. Nah, senang ya, luar biasa yakin tiang. Nah, kecuali kalau dia memang dia menang kepeng ya, lalu dia narat dengan dia menang kepeng ya. Nah, lalu tiba-tiba subulang tiang kepeng 300.000. Lalu tiang berikan kepada Mami Anwar misalnya. Tiang yakin kebahagiaan si Singone ini pasti berkurang. Kemana? Karena ada kekecewaan. Maka tidak itu sak telang atus nah. Ngerti sudah, paham sudah maksudnya? Ngone kebahagiaan dia luar biasa dikit. Karena iri yang sedikit itu membuatnya berkurang. Nauzubillah semua. Yang pada balak dong itu berdaya sifat iri. Karena dia bisa mengurangi kebahagiaan kita. Atau contoh lain misalnya, pelungguh dapat untung 1 juta, luar biasa demen. Lalu tiba-tiba kita dengar tetangga mendapat untung 3 juta. Kebahagiaan itu pun akan berkurang karena ada sifat iri. Nah, yang pun balak doang itu lebih-lebih siaran sifat iri ini, dia bisa menghapuskan kebaikan kita, menghilangkan kebaikan kita. Iyyaka wal hasada kata Nabi, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatabah. Nah, berhati-hatilah kalian terhadap sifat dengki, karena sifat dengki itu bisa memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Hilang jadi sekali kebaikan. Tengumbang-umbang pun ibadah yang masih ada sifat dengki entaniki. Dan sifat dengki niki akan menjauhkan kita dari yang namanya qanaah. Nah, dalam qanaah sifat menerima apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahagialah orang beriman yang memiliki sifat qanaah. Nabi ada sifat qanaah niki sifat yang selalu ridha nggih. Ridha pira juga nabi yang nabi juga tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia merasa syukur. Dari sifat qanaah itu nanti timbul rasa syukur kita, dan kalau kita bersyukur Allah sudah janjikan akan menambahnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid kata Allah. Ya. Nah, oleh karena itu mari jamaah sekalian sekali lagi tidak sampai usaha yang sedapat mungkin agar tahun 1445 Hijriah niki lebih baik dari tahun sebelumnya, terutama sekali dalam hal kita muhasabah, mengoreksi diri kita. Sangka usaha yang setiap malam niki pikiran kekurangan kita, ya.
Banyak kekurangan-kekurangan kita, banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Sino terpikiran jamaah sekalian, insya Allah kalau kita sudah melakukan hal itu, tidak ada kesempatan bagi kita untuk mencari-cari kekurangan orang lain. Karena mencari kekurangan orang lain itu adalah perbuatan dosa. Ya? Untuk tausiahnya mungkin sekedar niki dulu karena yang merasa sangat penting untuk kita bicarakan sholat berjamaah, terutama nanti ada berbagai permasalahan yang sering terjadi ketika melaksanakan sholat berjamaah, dan nanti yang menjadi imam mungkin bisa melakukan tindakan-tindakan semestinya, ya. Karena yang sering mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan masalah sholat berjamaah. Jadi jamaah sekalian, dalam sholat berjamaah niki, kalau kita bicara masalah hukumnya, ada 3 pendapat ulama. Ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnat muakkad, sunnah muakkadah. Yang mengatakan fardu ain seperti Imam Ahmad dan lainnya itu mengatakan fardu ain. Berarti ente sembahyang mesa dan sah menurut beliau, nggih. Nah, lagu mazhab dan mazhab Syafi'i, dan kita ini orang yang bermazhab Syafi'i. Jadi hukum salat berjamaah itu ada 2 macam. Yang pertama sunat muakkad, yang kedua fardu kifayah. Kalau yang berpendapat sunat muakkad ini adalah Imam Rafi'i, sedangkan yang berpendapat fardu kifayah adalah Imam Nawawi. Masing-masing beliau punya dalil. Kalau Imam Rafi'i, dia mengatakan salat berjamaah itu sunat muakkad. Beliau berdalil dengan hadis Nabi, salatul jamaah afdalu min salatil fardi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih utama dari salat fardu dengan 27 derajat. Nah, ini menunjukkan bahwa keutamaannya jauh lebih besar dari salat sendirian. Makanya dikatakan sunat muakkad. Berarti kalau ditinggalkan tidak berdosa, ya. Nah, jadi tetapi kita tidak mendapatkan pahala berjamaah. Kalau ikut pendapat Imam Nawawi, maka beliau mengatakan fardu kifayah. Ente ini terikut, berarti kalau misalnya di tempat niki, di masjid niki, tidak ada orang yang berjamaah di suatu waktu, misalnya sholat zuhur, masing-masing sibuk dan harap berjamaah sikit-sikit dan harap, ataupun ini merebut dan harap, terus dan harap berjamaah. Semua yang ada di lingkungan atau di kampung niki berdosa kalau kita mengikuti pendapat yang mengatakan fardu kifayah. Karena fardu kifayah ini kan enwahara gawe yang mencukupi. Sebaliknya kalau ada orang yang sholat berjamaah, walaupun itu hanya merebut dengan seorang imam, atau merebutnya yang jadi imam ada makmum yang lain, ino bau yang jaga semua orang dari kesalahan. Kalau hukumnya sholat berjamaah itu fardu kifayah, ya. Jadi pira paling sekedih jumlah dengan berjamaah niki, aqalluha imamun wa ma'mun. Sekurang-kurangnya seorang imam dan seorang makmum. Ya. Sangka sekek imam, sekek makmum wasah berjamaah. Karena aran jamaah niki ma fauqal wahid sebenarnya. Lebih dari satu jamaah aran, ya. Nah, misalnya ada kita berjamaah cukup sikit, barang teh wasah berjamaah teh, ya. Nah, lalu dari segi pahala tentu akan lebih banyak, lagi lebih banyak jamaah, lebih banyak pahalanya, ya. Nah, lalu ente ngerawasin hukum sah ya sah. Nah, maka sebutnya dari fatusamma jama'atan wa yahsulu biha aslu sawabil jamaah, dan hasil dengannya asal daripada pahala berjamaah itu. Nah, terus nabi keutamaannya jamaah sekalian, fawaiduha katsirah. Faedahnya sangat banyak. Di antaranya faedah salat berjamaah. Mudah-mudahan dengan mengetahui faedahnya ini kita semakin bersemangat untuk melaksanakan salat berjamaah. Dalam kitab ini disebutkan 6 faedah salat berjamaah. Yang pertama, al-'idqu wan najatu minan nar. Salat berjamaah itu bisa menyelamatkan dan membebaskan dari api neraka. Insyaallah. Dan penunggu rajin salat berjamaah, ada jaminan kita akan diselamatkan, dibebaskan dari api neraka. Yang kedua, as-salamatu minan nifaq. Selamat dari kemunafikan. Sifat-sifat munafik, jauh kita lekan sifat-sifat munafik. Mengapa? Karena salat berjamaah termasuk salat yang paling berat bagi orang munafik, terutama sekali salat subuh dan salat isya.
Yang ketiga, qabulus shalah, diterimanya solat kita. Jadi ada perbedaan kaja solat fardu. Ini kita jamin terima solatnya. Karena kekurangan syarat diri itu sudah ditanggung oleh imam. Ya? Kecuali kalau kita makmum meninggalkan yang rukun, tentu tetap dia sah, ya. Tapi ada kekurangan, entah itu kurang khusyuk atau apa, tanggung nih si imam, ya. Nah, yang keempat, maghfiratul dzunub, mengampuni dosa. Yang kelima, al-ajrul azim, yaitu pahala yang besar. Sehingga Nabi mengatakan 27 derajat, ya. Yang keenam, daf'ul waswas wal hifzu minasyaitan, itu menolak waswas dan memelihara dari setan. Misalnya ini arah dengan siram waswas. Nah, banyak nih king, ya. Nah, kadang-kadang takbiratul ihramnya sampai 10 kali yang pun lepas. Allah dia madang lepas, ya. Nah, dengan waswas, dengan paling kedemenang si setan nih king, ya. Nah, ini dihindarin, tidak sampai terjadi nih king, ya. Tetapi kalau kita sholat berjamaah, insya Allah keraguan-raguan teniki, waswas teniki akan hilang. Bisa saja ketika kita sholat sendirian misalnya, mungkin si sibuk atau pikiran dan keruan, kadang-kadang itu mau 4 keluar tempat, datang keraguan-raguan, kan? Ente sholat berjamaah, insya Allah tidak akan terjadi seperti itu. Kalaupun terjadi oleh imam, kita makmum punya tugas memberitahukannya. Agak sulit terjadi hal-hal seperti itu kalau sholat dilaksanakan dengan cara berjamaah. Maka kitab ini sangat perinci, ya. Kalau tadi diajarkan kepada kita faedahnya, maka ternyata sholat berjamaah itu juga ada tingkatan-tingkatan keutamaannya. Bes sholat si paling utama, bes jamaah si paling utama. Ini disebutkan afdalul jamaat, yaitu seutama-utama jamaat. Yang pertama adalah jama'atu sholatil jumu'ah. Ini si paling utama, ya, yaitu jamaah sholat Jumat, ya. Nah, ini paling utama dan ini dalam mazhab kita hukumnya fardu ain. Maka ini arah dengan mame berkewajiban berjamaah Jumat iki, ya. Nah, ndek nara keuzuran yang pun meninggalkan Jumat termasuk orang yang melakukan dosa besar. Ini karena Jumat itu atau sholat Jumat itu hukumnya adalah fardu ain, ya. Yang kedua, summa jama'atus subhi, jamaah sholat subuh urutan kedua tahunnya. Mengapa? Karena dia paling berat, sangat berat nih, ya. Nah, terus ketelu setelah subuh, summa jama'atul isya, kemudian sholat berjamaah isya. Yang keempat, summa jama'atul asri, kemudian sholat berjamaah asar. Ini menempati urutan keempat. Dan yang kelima, summa jama'atul zuhri, kemudian sholat berjamaah zuhur. Dan yang keenam adalah summa jama'atul maghrib, kemudian sholat jamaah maghrib. Ini menempati urutan keenam. Jadi ternyata ada tingkatan-tingkatannya. Tingkatan sebutnya pertama subuh, ya. Nah, lagu mohon maaf, subuh paling jarang dengan berjamaah, ya. Nah, kurang-kurangan iman teh jamaah sekalian, lek saat diki kenjengkeun si mai pengkerok teh. Padahal yang yakin seleput teh tahu teh arti taswib lewat dengan si azan iki, as-salatu khairum minan naum. Tapi artinya salat itu lebih baik daripada tidur, kan? Nah, lalu kadang-kadang ketika itu dengar as-salatu khairum minan naum, bukannya bangun, tetapi malah sayang tengeripet yang selimut. Mohon maaf, ya. Angka ini bau muazin cari Mekah ini nonton taswib as-salatu khairum minan naum. Ini pontak sini naum nih, ya. Soalnya tena pun ngantor dan saya belu lalu naum nih, ya. Jadi as-salatu khairum minan naum badak nih. Salat itu lebih baik dari tidur. Lebih masih doang itu malas suras. Memang berat, luar biasa. Oleh karena itu wajar kalau pahalanya itu sangat besar yang namanya salat subuh niki, apalagi dilakukan dengan salat secara berjamaah, ya. Nah, dari perinciannya jamaah sekalian, ya. Nah, si paling muktamad, si paling kuat pendapat ulama, hukmu salatil jamaah itu al-mu'tamad annaha fardu kifayatin, ya, bahwasanya dia adalah fardu kifayah. Dan Imam Rafi'i annaha sunnatun muakkadah, bahwasanya ia adalah sunnat muakkadah. Jadi mazhab Temesa, mazhab Syafi'i
yang paling utama pendapat tentang solat berjamaah itu bahwa dia adalah fardu kifayah, ya. Lain halnya kalau solat Jumat, ya. Nah, sangka le masalah niatnya pun hati-hati. Jadi lek solat Jumat wajib hukumnya niat makmum dan imam ino elek waktu takbiratul ihram. Ya? Jadi dia cukup kasat ta'arud ta'yin. Ini perbedaannya antara solat Jumat dengan solat jamaah dalam hal niatnya, ya. Walaupun debatnya sampai lagu perlu yang sampean karena ini sangat penting dulu dengan perhatian, ya. Nah, jadi beda dengan solat jamaah, harap perbedaan sedikit, ya. Nah, dalam arti kalau solat Jumat waktu si takbiratul ihram niki harusnya sempurna. Dalam arti niatan niki ndak tekanggo kemudian nyebut makmum niki. Misalnya setelah takbiratul ihram ampun menyebut kena jari makmum dan sah. Atau setelah takbiratul ihram ampun menyebut jari imam dan sah salat Jumatnya, ya. Nah, karena hukumnya adalah fardu ain, ya. Nah, jadi waktu tersinggung waktu takbiratul ihram sajaku sembahyang fardu Jumat jadi makmum atau jadi imam, sadaku sembahyang fardu Jumat jadi imam, dan itu harus di dalam atau wajib di dalam takbiratul ihram. Beda dengan salat jamaah. Yang perlu salat berjamaah ya tidak apa-apa. Menjadi imam niat dikit sunnah, ya. Tapi kalau menjadi makmum niat menjadi makmum itu wajib, ya. Nah, misalnya anak imam, Allahu Akbar, ya jadi imam, lupa ya berniat jadi imam, sah sembahyang, sah tetap. Kumpulnya, ia tidak nemu pahala berjamaah, ya. Nah, sebaliknya yang makmum, ia jadi makmum, Allahu Akbar, dan harap ia ingat nyebut kena dirinya jadi makmum, dan berniat, niki tidak sah sembahyangnya, batal sembahyangnya. Jadi niat jadi imam niki sunnah, niat jadi makmum niki wajib. Kecuali lek solat berjamaah, lek solat Jumat itu sama-sama wajib dan sama-sama berada di takbiratul ihram. Maka misal niki, misalnya Allahu Akbar, saja itu sembahyang fardu maghrib ngende. Nah setelah ide takbir wah beselekep jadi makmum ngende. Sah niki. Tidak mesti apa lek takbiratul ihram doang, ya. Nah ini lek solat berjamaah. Tapi kalau sholat Jumat harus pada saat takbiratul ihram, baik niat menjadi imam maupun menjadi makmum, ya. Nah, terus masalah selanjutnya adalah lengkap sebuti karena terlalu panjang anu niki, ya. Nah, anu ya mungkin banyak yang sudah tidak mungkin dia perlu lalu yang sampean dan iki pelunggu sudah pada maklum, ya. Nah, jadi anuang sarian syarat-syarat sahnya, ya. Jadi syarat-syarat sahnya ampun kena cara ente berjamaah, ya. Nah, jadi syarat sah berjamaah niki ande ndek terpenuhi salah sikit lekan syarat sahnya niki maka ndek sah Jumatnya, ya. Nah, si pertama dulu yang harap keluarga kurang sehat lebar lagu nikah kedang tiang berjanji, mohon maaf sana harap kabar gini ndak dong tiang munas maaf gih jamaah tiang niki ndak tiang tau lo nanu niki. Jadi kitab niki sebutnya syarat sah jamaah niki ada 6. Nah, jadi dalam hal niki apakah sholat Jumat dalam berjamaah itu dilaksanakan di masjid atau di luar masjid, ya? Yang pertama, alla yataqaddamal ma'mumu ala imamihi fil mauqifih. Bahwa jangan seorang makmum itu mendahului imamnya dalam hal tempat berdiri, ya. Nah, jadi harus imam niki agak juluan sekejing, ya. Dia mesti apa julu deriki, nah. Jadi ada juluan yang penting arah juluannya perbedaannya kanja makmum. Wah sah wah niki. Ampun perlu tersampai yang marah niki karena seandainya jamaah sekalian terjadi kasus seperti niki.
Jadi ampun tiang badak sida nendeknya mesti apa ne terlalu jauh jarak nih kan? Yang penting ada perbedaan sedikit. Misalnya ngene, bisa saja terjadi ketika ada imam yang batal di tengah waktu jadi imam ya. Nah kan pasti dia akan istikhlaf, meminta pengganti. Nah, jadi dengan sing ganti niki ndak mesti lampak tiba teh ya. Nah, jadi cukup nih baju luar sedikit lah. Jadi menyalahi dengan makmum yang lain. Nah, jadi dia mesti harus berjalan ke sana. Karena dikhawatirkan nanti lampak niki dengan 3 gerakan berturut-turut kan batal ya. Nah, jadi cukup berjuduan anak sekedik doang. Nah, terus menjadi pengganti ya. Nah, yang pun disebut ini syaratnya hendak ne berjulu tempat berdiri nasino kanca makmum ya. Nah. Terus ayyaqifaz zakaru an yaminil imam. Nah, sini anda perlu terperhatian. Anda misalnya pelungguh kenjangkan dia sembahyang mesak-mesak. Nah, jadi mesak-mesak dan arak makmum lainan. Nah, berarti kenjangkan dia sembahyang niki arak makmum betok posisinya lek kanan ya. Jadi kanan imam atau posisinya. Yang pun dengan ayyaqifaz zakaru an yaminil imam ngene nanti fa iza jaa akharu fa an yasarihi. Nah, misalnya ini nganu kita ketika misalnya sholat berjamaah wah selesai terus arah itu germina jamaah lainan mesak-mesak ya. Nah, jadi datang itu kita berimam. Betul tengah anjang yang mesak-mesak kanan imam. Nah, ini sih sering lakukan kesalahan walaupun tidak disampaikan batalan sholat, tapi yang terbaik seperti ini ya. Nah, jadi pelungguh nganjang elek sebelah kanan imam kalau pelungguh sendirian. Nah, datang dengan sak lainan. Lembet atau nganjang dengan sak lainan iki, nah, atau nganjang adalah lek kiri imam. Nah, jadi bukan elek sebelah batur si kanan ngono niki, ya. Nah, jadi yang perumpamaan contoh seperti niki. Nah, nggih, iki misalnya ya. Nah, niki imam ya. Nah, ada dengan sembahyang mesak ya. Nah, jadi datang batur. Kan ini sering terjadi ya. Sering terjadi di masjid. Nah, jadi dia datang niki betul menganjang dan mesak kanan. Ya, kanan imam itu pun dekat ya, kalau bisa dekat ya. Nah, dekat posisi tenda nih jauh marah niki kurang bagus, harus terdekat. Nah, datanglah dengan lainan misalnya, jangan berimam masih ndak lete atau nganjang ya, tetapi di sebelah kirinya imam. Nah, jadi fa iza jaa akharu fa ayyasarihi kan, maka di sebelah kiri imam berarti niki. Nah, setelah niki ya, nah setelah niki ini bisa dua tindakan ya. Yang pertama, kalau makmum yang dua ini tidak mundur, maka imam yang maju. Nah, pelan-pelan ya. Nah, jadi agak pelan gitu. Ampun yang ngomong, ampun yang maju, ampun yang seimbang. Lihat ini niki ya. Nah, kan antara jarak niki dia sampai jadi nah, imam maju sekali. Atau anda imam maju ndot imam misalnya, niki mundur. Dia langkah tong ini ya. Nah, atau misalnya niki le kiri dan le mudi tahunnya. Sekian mundur berarti makmum yang di sebelah kanan mundur untuk bisa rata dengan makmum si sebelah kiri. Nah, ini tindakan ketika terjadi hal seperti ini. Ini lihat masalah mauqif atau tempat berdirinya ya. Nah, jadi ketika hal ini terjadi summa yataqaddamul imam, kemudian maju imam, marasi sebut yang burung ya, au yata'akhkharani wa huwa afdalu, atau keduanya itu mundur. Makmum mundur ini lebih utama. Nah, jadi makmum mundur lebih utama. Ini ketika terjadi hal seperti ini. As-sani yang kedua, ayya'lamal ma'mumu intiqalatil imam bi ru'yatin aw sima'i muballighin. Makmum itu mengetahui berpindahnya imam dengan cara melihat atau mendengar muballigh. Sangka ente berimam niki syarat nino harus tetap perpindahan imam. Tetapi nanti anda itu sapmudi kan mungkin kita imam, tapi kita ikut ya orang yang di depan kita, dalam arti ikut gerakannya tetap doang si imam ikut ya. Lalu gerakannya kan tetap gerakan imam. Jadi gerakan orang yang di depan kita atau saf yang di depan kita itu yang kita turut. Atau misalnya kalau tidak ada mubaligh misalnya yang menyampaikan. Misalnya mubaligh niki dan dengar imam si makmum takbiratul ihram, ya milu kan Allahu akbar milu itu. Jadi biasa terjadi lah masjid-masjid besar Saudi atau Lembeng ya, ada mubalighnya itu ya.
As-salis yang ketiga, ayyanuyal ma'mumu al-qudwata awil jama'ata awil ma'mumiyah. Nah, ini jadi hendaknya makmum itu berniat, ya, menjadi makmum atau mengikut imam atau solat berjamaah. Nah, ini belum, misalnya cukup dengan Allahu Akbar saja aku sembahyang perlu isah jadi makmum, cukup lah nih, ya. Nah, dia tulis sih lain-lainan Malik, ya. Bahkan sebutnya falau taba'a imamahu bila niyatin fi ruknin wa tala intizaruhu batalat salatuhu. Maka kalau yang mengikut imamnya dengan tanpa niat menjadi makmum dalam rukunnya itu dan panjang penantiannya, batalat salatuhu, batal salatnya. Misalnya dia berniat makmum, lagu milu dah sudah gerakan-gerakan imam, ini batal sembahyangnya, ya. Nah, berarti intinya karena hukum menjadi atau berniat menjadi makmum itu adalah menjadi syarat sah salat berjamaah itu. Jadi panniyatu wajibatun 'alal ma'mum dunal imam. Maka niat itu wajib atas makmum, bukan imam. Illa fi arba'i shalawatin, kecuali pada 4 salat. Jadi patajibu 'alal imam, maka wajib atas imam. Jadi ndak nelek salat Jumat doang, ya. Tahun wajib jadi niat jadi imam niki. Yang pertama adalah al-jumu'ah, yang kedua al-mu'adah, yang salat yang diulang, ya. Terus wal mutaqaddimah fil matar, dan jamak takdim ini waktu si hujan, wal manzurah jamaatan, dan salat nazar yang dikerjakan dengan cara berjamaah. Nah, dalam hal ini wajib niat imam, ya. Tapi kalau dalam hal salat jamaah biasa ndek ne wajib niat jadi imam niki, hanya sunnah hukumnya, ya. Nah, terus ar-rabi' an yatawaqafa nazmu salatihima, bahwa bersesuaian aturan salat keduanya. Nah, jadi maraniki berarti dekne sah dengan niki berjamaah dengan si sembahyang jenazah. Nah, lain halnya sembahyang sunat, misalnya penunggu salat qabliyah atau ba'diyah isya, terus tiba-tiba datang dengan berjamaahnya leite, ya sementara dek mana sembahyang isya, ya. Nah, ini kisah sah tetap, ya. Nah, dikanggu. Atau misalnya penunggu sembahyang qada zuhur, nah, arah dengan berimam leite qada asar, tetap dong sah, asalnya bersesuaian cara sembahyang niki. Tapi kalau salat jenazah kan dia mungkin, ya. Kan salat jenazah niki ndak narak rukuknya, ndak narak sujudnya, ya. Nah, ndak tebara Abu Nawas, Abu Nawas rukuk sujud di salat jenazah. Nah, ia tahu dia wah lucunya Abu Nawas, ya. Nah, jadi pas ni ketua ni makat dan rukuk aja sujud, lalu dosanya majid niki. Nah, jadi ndak ni, ya. Kalau paham dengan si lainan, ketika dia sujud dan rukuk berarti dia narak dosanya. Nah, jadi mana tahu dia Bu Nawas, ya. Nah, ya ni ketua maka dia sujud rukuk salat jenazah, lalu dosanya padahal dia lupa, ya. Nah, aku dia semal kena lupa, ya. Nyari ingetan dia terkanggu dan berjamaah le solat jenazah, berjamaah le dengan si solat jenazah, maksudnya itu sembahyang fardu misalnya, terus berjamaah itu dengan si sembahyang solat jenazah, ya. Atau sembahyang kusuf gerhana masih dia terkanggu. Mengapa tidak boleh? Karena le sembahyang kusuf niki kan 2 kali terbaca Fatihah, 2 kali terrukuk di dalam 1 rakaat niki. Berarti nazmu salate berbeda atau aturan salat niki berbeda, ya. Bahkan dengan si sembahyang maghrib di belakang salat isya sah juga. Nah, jadi dan ada masalah niki. Wal qada khalqal ada, dan orang yang salat qada di belakang orang yang salat ada juga sah. Wal fardu khalqan nafli, dan orang yang salat fardu di belakang orang yang salat sunat, dia ngombe-ngombe masing, ya. Nah, wa kadzalika aqsu kulli dzalik, dan seperti itu kebalikan bagi tiap-tiap yang demikian itu. Kanggo itu, ya. Nah, niki jamaah sekalian terkait dengan syarat-syarat kepiarana salat berjamaah niki, ya. Dan kelima mungkin baru selesai sampai ke 6, ya. Nah, apa selesai jemaah insyaallah telah lanjutan si lainannya, ya. Nah, ini kan sebutnya baru 6 surah syaratnya, ya. Alla yukhalifal ma'mum al-imam fi sunnatin fahishatil mukhalafah, agar jangan menyalahi makmum itu dengan imamnya dalam sunat yang berlebihan atau yang sangat besar perbedaannya itu.
Marak misal ngombe ke sujud di sahwi atau sujud di tilawah, seperti sujud sahwi dan sujud tilawah. Tapi maksudnya, nah, marak misal imam ida sembahyang kan imam kan. Nah, tanpa arak kesalahan si tahu dah, ia tutup tasahud awal, dia nak ia tutup tasahud akhir, dia nak salam imam niki sujud sahwi ya. Nah, dalam hal niki kita sebagai makmum wajib sujud sahwi. Ya. Tanpa kita harus mengetahui napi sebabnya sujud sahwi imam niki. Kumbana karena kita wajib mengikut imam dalam hal niki kan. Nah, jadi ketika pelungguh nonton berjamaah tiba-tiba imam sujud sahwi, karena bisa saja dalam perasaan ia melakukan kesalahan sehingga sujud sahwi kan. Nah, dalam hal niki kita wajib milu sujud sahwi. Ende temilu batal sembahyang teh kan. Nah, jadi kita ikut sembahyang imam niki sujud sahwi. Nah, niki tok sering yang dah terjadi jamaah sekalian dan kurang diperhatikan. Nah, jadi yang keenam niki si terakhir ayyutabi'ahu, bahwa makmum itu mengikut imam. Nah, mengikut dalam arti dia nek kanggo terlalu jauh perbedaan teh kanci imam. Maka sebutnya letene fa in takhallafa anhu, maka jika makmum itu tertinggal dari imam bi ruknaini fi'liyah ini dengan dua rukun fi'li. Misalnya saking khusuknya baca tua lambatnya berbaca kan atau ngumbelah no periduan yang nganti padahal imam wah mau dua rukun. Nah, ini batal sembahyangnya nggih. Nah, misal pelungguh masih dalam keadaan membaca Fatihah. Imam wah sujud, wah selesai sujud. Nah, situ masih kita nganjang batal sembahyang karena wah lebih lekan dua rukun. Ini kalau kita tidak uzur. Tapi kalau uzur maka tiga rukun yang panjang-panjang baru ampunnya batal sembahyang teh. Ya. Nah, ini dengan tanpa uzur, yang pun bila uzrin. Nah, atau dia mendahului imam dengan dua rukun fi'li dengan tanpa uzur juga batal solatnya. Tapi kalau uzur ndek ya. Nah, jadi batalat salatuhu, maka batal solatnya. Ya. Sangka ente berimam niki paling bagusnya adalah wasunnatu fil mutaba'ah ayyata'akhara fi'lul ma'mum an fi'lil imam, bahwa terkemudian perbuatan makmum itu dari perbuatan imam. Tapi maksudnya misalnya dendek temu qaranahin imam. Nah, jadi nafiran muqarrah menyertai imam. Ketika imam mau ruku, langsung itu milu ruku marniki kan? Dendek yang imam betul-betul dalam posisi ruku dulu kan? Nah, insyaallah dalam pertemuan selanjutnya akan bacakan hadisnya yang terkait dengan masalah niki. Nah, kena elek masalah rukuk sujud masih makruh hukumnya. Tetapi kalau takbiratul ihram pelungguh muqaranah maka batal sembahyang teh. Marak misal imam Allahu Akbar nggih. Nah, yang di mana tutup Allahu Akbar imam wah sida dulu Allahu Akbar. Ida jadi makmum dan sah sembahyang teh. Ya. Jadi biar imam dulu selesai huruf ra dan niki. Baru kita kena Allahu Akbar. Jadi kalau ada orang imam, kalau ada makmum yang mengiringi imam dalam takbiratul ihram, dia sah sembahyangnya. Kumbana pun dia sah karena dia mengikuti orang yang belum masuk ke dalam solat. Piran teparan itu masuk dalam solat ketika kita sudah selesai takbiratul ihram. Kan itu masih Allah deman kan? Nah, itu Allahu Akbar berarti masuk kita ke dalam solat. Nengke ikutnya dengan sindak mana masuk dalam solat yang pun dia sah. Maka lihat takbiratul ihram betul-betul hati-hati jamaah sekalian ya. Nah, jadi biar imam dulu selesai Allahu Akbar, ampok pelungguh takbiratul ihram. Tapi jangan berlama-lama, dia bagus masih. Karena yang paling utama adalah kita itu dianjurkan bertakbiratul ihram setelah imam itu takbiratul ihram dengan jarak yang tidak lama. Jadi tutup Allahu Akbar imam langsung Allahu Akbar. Lalu boleh kenyataan sehari-hari imam selesai takbiratul ihram masih doang arak dengan usalli sampai 10 kali usalli. Bares tu imam baca Fatihah masih doang usalli. Nah, ini dan bagus dikit ya. Nah, dan dia wah teragu was-was dikit. Nah, jadi ya imam manu aka muqarrahin akhirnya masalah lapasnya dia tidak apa-apa. Ampun dak terlalu jauh jarak pelungguh maksudnya ya. Nah, misal imam sholli pada isya'i misalnya, ini ndak apa-apa kita ingin sholli pada isya'i. Bare sapun dak tulis baca lapas nih kan. Nah, jadi ketika imam sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, nah ia tutur roh ini paling bagusnya langsung, ya. Nah, paling bagusnya langsung.
Walaupun dek temarak niki ndek ada masalah, tidak sampai membatalkan sholat, tetapi kita tidak mendapatkan keutamaan takbir setelah takbirnya imam. Ya? Nah, jadi ini syaratnya atau sunnahnya dalam hal kita mengikut niki. Ya? Nah, tenetah tajulu jamaah sekalian ya, sampun waktu isya. Nah, mudah-mudahan insyaallah untuk pertemuan selanjutnya masih banyak kasus-kasus yang terjadi le saat berjamaah niki yang mungkin nanti perlu kita jelaskan, terutama sekali ketika imam salah membentang tindakan teh ya. Nah, coba tunas guru niki ya sila. Nah, ruangan niki pembahasan marah niki dendek sekali apa bahas ya, apa melekat betul-betul. Oh, okay, insyaallah. Lonte ulang. Yang ketua niki di suku kampung kadang-kadang imam no assalamualaikum ini si mana wajibkan sekarang. Sampai melakukan salam kiri sunat. Iya makmum baru salam. Berarti meninggalkan tadi nanti keturut perbuatan imam sekali ini. Kira-kira dia menyalahi imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini imam. Jadi makmum nih atasnya sampai sunat ke kiri. Baru midu. Baru memberi salam wajib ya ke kanan. Sedangkan imam sudah selesai. Nah, terus? Nah niki si pertama, si kedua di suku kampung niki sering terjadi kadang-kadang juluan ya ruku ke imam sujud. Sering malah niki nih. Nah niki pada yang saya tamu nah Agustus ada niki. Niki pembahasan ulang panjang ya. Jadi kan masalah imam salam ya. Dan bagus malah niki gah, yang imam salam dulu, salam pertama kaji kedua apa itu salam. Lebih bagus niki ya. Nah, jadi imam selesai jadi kan apa itu salam ya. Nah, jadi malah ini ndak temu corona ini ya jadi ya. Apa-apa. Lalu seandainya imam salam pertama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu salam pertama juga tidak apa-apa ya. Tidak sampai membatalkan sholat atau ndak ada pengaruhnya dalam hal sembahyang ya. Nah, yang masalah makmum mendahului imam seperti yang disebutkan tadi, au taqaddama 'alaiha bihima ya, atau yang mendahului dengannya. Mara misal imam masih baca Fatihah, ya wah sujud, berarti dua rukun lah batal wah ya. Nah, tapi kalau belum dua rukun maka masih sekedar haram, tidak sampai batal ya. Mara bahasan disebut insyaallah nanti kita ulang-ulang lagi. Ya dua permasalahan ya salat napiarana salat berjamaah niki. Bahkan tiang sampai saat niki belum menemukan jawaban ketika ada kasus seperti niki. Karena sempat terjadi juga kasus seperti niki oleh jamaah. Jadi ketika ada salat imam, nah kebetulan gerik tain kedit. Dan kedit ya, kenalah anuna. Nah, kena kelebina. Tentu imam tidak menyadari kan? Nengke dengan subhanallah tentu bingung imam. Karena dia tidak merasakan kan? Nah, dia dari tahu yuk. Nah, pikir salah aku. Nengke yang daripada itu yang kedit loh, batal sembahyang. Nah, sampai saat ini mohon maaf yang belum ngombe solusinya kira-kira. Ya? Pernah yang sampai tanyakan kepada rekan-rekan sama ustaz sama tuan guru, ndek mantemu jawaban si pas ya. Jadi cuman Rubi-Rubin mau yang sempat untuk berpikir mungkin tidak ada salahnya kalau kita melakukan istikhlaf langsung ya, kita ganti saja walaupun dia meminta pengganti, soalnya yang ikutin ya batal sembahyang kan, kita mengikuti orang yang salatnya sudah batal kan. Nah ini masalahnya. Nah terus imam lupa baca Fatihah, kira-kira berapa tandang negur ya, apakah dengan subhanallah? Bingung ya masih kan? Imam lo bingung yuk. Nah, kita tetap boleh. Nah, jadi kalau imam lupa baca Fatihah, maka tegurlah dengan membaca Al-Fatihah. Nah, tanteng ya. Nah, jadi ada solusi yang dua yang pembahasan sholat berjamaah. Mungkin periode kali pertemuan apa yang selesai ya. Nah, pelan-pelan ya. Nah, terutama sekali kasus-kasus yang sering terjadi di masyarakat. Dan mohon maaf yang berketuan kebiasaan oleh jamaah silainan ini ada warga meninggal dunia setelah sholat isya minta dibacakan surat ikhlas dan lain sebagainya berembe yang baca yang maksudnya ngolang ya ya rendak lu yang nganuang diri dan anu lekang pelung ya. Nah yang menyampaikan kebiasaan bukan meminta ya, tapi kan kasihan jamaah kita meninggal tadi kalau tidak
kita hadiahkan seperti itu untuk menambah kelapangan kubur beliau nanti di sana ya. Nah, mares menasang keadaan pelungguh ya. Untuk tentu sebagai takziah bagi pihak keluarga yang ditinggalkan ya. Mudah-mudahan terhibur dengan kita bacakan anggota keluarga yang meninggal sholatul ikhlas dan lain sebagainya setelah sholat isya ya. Nah, seperti ini jamaah sekalian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma amnun alaina bisafa'il ma'rifah wa hab lana tashhal mu'amalah fima bainana wa bainaka ala sunnah warzuqna siqata wa kulli alaika wa hasna zanni bika wa amnun alaina bi kulli ma yuqarribuna ilaik maqrunan bi awfa ibrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana ba'da hadza tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la min bainina shaqiyyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.